Itu tempatnya saudara. Tapi ada yang kedua saudaraku, sesuai dengan Matius 6 maupun Lukas 11. Berkata, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saudara, ketika terjadi perkara sorga di bumi ini, itu menyatakan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di bumi atau di tengah-tengah kita. Coba kita baca sebentar ayat. Dalam kitab Matius pasal yang ke-12. Kita baca. Matius 12. Ayat 28. 32 dia. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, baik mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memberkati usaha pekerjaan kita, mengadakan tanda-tanda ajaib lainnya di perjalanan kita, di pelayanan ini. Ketika terjadi itu, kata firman ini saudara, kerajaan Allah sebetulnya ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Itu yang saya maksud tadi saudara. Kerajaan Allah itu ada dua, tapi satu. Satu tempatnya di sorga. Yang kedua, kuasanya yang bekerja di tengah-tengah kita lewat terjadinya mujizat, kesembuhan, pelepasan, tobatan, terjadi yaitu perbuatan-perbuatan heran lainnya sudah. Itu berarti di tengah-tengah kita dinyatakan kerajaan itu sudah. Dan Alkitab tadi berkata dalam Ibrani tadi, yaitu Ibrani 12, bahwa kerajaan itu tidak tergoncangkan sudah. Coba kita baca dulu saudara, maksud tidak tergoncangkan seperti apa? Kenapa tidak tergoncangkan? Apa yang di dalam kerajaan Allah itu kok tidak tergoncangkan begitu ya? Coba kita baca dulu yang pertama, saudara, di dalam kerajaan Allah itu. Ya, ini supaya saudaraku kita memahami. Kita baca dulu saudara, yaitu di dalam kitab Ibrani 13. Ayat yang ke-8. Ini dulu, siapa yang ada di dalam kerajaan Allah itu? Kita baca ayat 8 dulu saudara. 32, iya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kita saudara, yang dulu firman-Nya menciptakan langit bumi. Dia adalah firman. Suara yang didengar para nabi jadi manusia. Dia saudaraku yang berada di kerajaan itu. Bahkan dia yang mempunyai kerajaan itu. Dia tak pernah berubah. Nggak tergoncangkan saudara. Ini mesti kita saudaraku menyadari. Paham saudara. Dia nggak pernah berubah. Tuhan yang pernah disembah oleh Musa juga adalah Tuhan yang kita sembah sekarang. Dia dulu, dia kemarin, di hari ini, dia sampai selama-lamanya. Dia tak pernah berubah untuk kita. Kita yang berubah, saudara, kepada Tuhan. Kalau dia tak pernah berubah. Makanya firman berkata, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Itu hebat.
Kita yang nggak setia. Kalau dia setia, saudaraku, kepada apa yang dia sudah sampaikan, dia nggak bisa, saudaraku, menyangkal apa yang sudah dia ucapkan. Dia setia kepada apa yang dia sudah berkata. Dia nggak lupa apa yang dulu dia pernah perbuat, mujizat. Sampai hari ini dia pasti kerjakan itu. Dia nggak pernah berubah, saudara. Bahkan saudara, kalau kita baca juga bahwa, coba kita baca 1 Petrus masalah ini, saudara, disebut juga 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-25. Mari kita baca 32. Ya, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firmannya itu nggak pernah berubah juga. Dia nggak pernah berubah. Firmannya nggak pernah berubah. Makanya saudaraku, lebih baik dunia ini yang lenyap daripada satu kata firman ini, saudaraku, berubah. Dia nggak pernah berubah. Firmannya tidak pernah berubah. Makanya saudaraku, kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini dengan kita menghidupi firman-Nya dengan cara melakukannya, disitulah saudaraku hidup kita sesuai dengan apa pesan firman itu. Kalau kita hidupi, disitulah firman itu akan membawa kita kepada maksud dan kehendak Tuhan. Di mana maksud dan kehendak Tuhan adalah untuk memberkati kita di bumi ini, memelihara kita. Ini nggak pernah tergoncangkan kalau kita hidupi firman itu. Banyak orang, saudaraku, tidak mau tinggal di dalam firman. Atau banyak orang, mereka bosan kepada firman. Apalagi kalau kita baca, saudara, dalam ayat 21. Apa itu firman Tuhan? Tanpa firman Tuhan juga hidup kita diberkati kok. Banyak orang anggap remeh kepada firman. Padahal firman itu, saudara, adalah sebetulnya pribadi Yesus sendiri. Kalau kita, saudaraku, mau hidup di dalam firman-Nya, kita sedang menghidupi Tuhan. Itu yang membuat kita, saudaraku, tidak akan tergoncangkan apapun kita, saudaraku, yang kita hadapi goncangan dalam dunia. Kita tidak akan tergoncangkan, saudara. Karena firman-Nya ada, saudaraku, di kerajaan. Kata kita Roma pasal 14. Ya, ini firman yang berkata. Firman-Nya gak pernah berubah. Bahkan saya kagum, saudaraku. Firman Allah berkata, firman inilah rel yang menghubungkan kita ke surga. Saya gak pernah bosan menyampaikan. Firman inilah yang, saudaraku, menjadi rel menghubungkan kita ke surga. Makanya kalau orang tidak tinggal di dalam firman, dia sedang tersesat. Meskipun dia Kristen. Banyak orang Kristen hanya beragama saja. Jangan salah, saudara. Beragama belum tentu, saudaraku, mereka nanti ke surga. Kalau mereka tidak tinggal di firman itu, tidak berada di rel firman, dengan menghidupi firman itu, mereka tidak akan sampai itu ke surga, sudah. Nggak nyampe. Sedang tersesat. Kata kitab Matius pasal 22. Di sana Tuhan Yesus berkata, kamu sesat. Kamu tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mengerti Alkitab. Kata ayat itu, saudara. Bagaimana saudaraku mau ke surga kalau nggak tahu firman Tuhan? Itulah gunanya, saudaraku, kita harus, yaitu hati kita harus kecantol kepada Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada kehidupan yang permanen, hidup yang tidak tergoncangkan, saudara. Kalau kita mau, di firman ini kita menghidupi kehidupan yang sangat radikal. Radikal dalam arti
tidak tergoncangkan, saudara. Hidup kita di sana aman, rumah tangga aman, usaha pekerjaan aman, tidak tergoncangkan, saudara. Ada di firman itu. Dan kita terima itu lewat kerajaan Yesus. Ini yang tidak tergoncang. Jadi saudara belajar mencintai firman. Saya belajar saudaraku tiap hari baca Alkitab. Meskipun saya sudah baca semua. Tapi saya harus baca Alkitab. Karena waktu saya sedang membaca Alkitab, saya sedang merendam pikiran saya kepada pikiran Tuhan. Sehingga pikiran saya, saudaraku, terpelihara. Dan pikiran saya kan Tuhan bawa nanti memikirkan hal-hal yang di sorga. Makanya dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di sorga. Pikiran kita harus di sorga. Itu maksudnya saudara. Dengan itulah saudaraku nanti dari pikiran kita akan lakukan apa yang kita pikirkan. Itu apa? Firman Allah. Sehingga hidup kita saudara akan mengalami terpelihara, diberkati, dijaga, dijamin. Ini saudara. Nah, kita baca dulu yang lain saudara. Bagaimana dikatakan firman tidak tergoncangkan? Apa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan? Kita baca dulu dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Ini saya mengulangi tadi saudara. Lihat itu firman. Matius 7 ayat 24 sampai 27. 32, ya, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakan. Saudara lihat firman ini. Ayat ini berkata, kalau kita dengar firman dan kita lakukan, digambarkan kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak bisa goncang, tidak tergoncangkan. Seperti rumah dibangun di atas dasar batu. Datang pun angin topan melanda rumah itu gak roboh itu. Karena dasarnya itu batu. Kokoh. Tidak tergoncangkan. Batu itu adalah Tuhan Yesus. Kata 1 Petrus pasal yang kedua. Jadi kalau kita saudaraku mendasarkan kehidupan kita di atas dasar batu itu firman. Dengan cara kita dengar firman dan kita lakukan. Apapun saudaraku datangnya goncangan dunia ini. Kepada ekonomi kita, kepada usaha pekerjaan kita, kepada rumah tangga. Percaya saudara tidak akan roboh. Sekarang ini kan banyak yang roboh saudara. Rumah tangga roboh. Suami istri roboh. Anak-anak roboh. Tidak tentu lagi saudara. Kenapa? Karena mereka saudaraku mungkin dengar firman tapi tidak melakukan. Sehingga seperti ayat ini. Kalau orang tidak melakukan firman, dia hanya dengar saja. Dia sedang membangun saudara hidupnya di atas dasar pasir. Datang nanti topan, datang badai menggambarkan persoalan masalah. Menimpa mereka. Ujian-ujian atau pencobaan. Pasti roboh itu saudara. Iya. Kami punya saudara di Sumatera Utara. Dulu waktu pernikahannya 1 bulan, saudara. Pas menikah, 1 bulan itu. Karena dia boleh dibilang salah seorang terkaya. Pernikahan anaknya ini setiap hari motong kerbau selama 1 bulan. Iya. Lalu saudara, banyaklah yaitu para saudara, para siapa yaitu yang datang mengucapkan selamat dan menyampaikan sepatah kata.
sebagai bekal untuk mereka mengarungi rumah tangga mereka. Ada yang menyampaikan firman, ada saudara menyampaikan seperti orang Tapanuli atau pasar. Banyaklah nasihat-nasihat. Tapi saudara, karena rumah tangga ini, saudaraku, keluarga baru ini, mereka saudaraku bukan, mereka di sana hanya mendengar saja. Katakanlah firman Tuhan hanya mendengar, tapi tidak hidup di firman itu. Mereka tidak lakukan. Lalu saudaraku, lama itu berjalan sama. Mereka sudah bisa menangis. Boleh bisa ribut, cekcok. Kenapa saudara? Mereka pikir banyaknya harta, maka itu mereka tidak tergoncangkan. Saudara, itu salah persepsi saudara. Salah mereka berdasarkan itu. Mereka tak kekurangan apa-apa. Makanya saudara, rumah tak berantakan bukan karena kurangnya duit sebetulnya. Iya. Kadang-kadang saudara, karena saudara omongan sedikit nada tinggi, kadang-kadang volume suara itu barangkali tinggi juga, mereka berkata kasar sedikit saja. Bisa saudaraku terjadi, saudaraku, yaitu ribut besar. Bukan karena kurang duit, saudara. Iya, banyak duitnya. Orang kaya, saudara. Saya pernah tidur, saudaraku, di rumahnya, lantai 4. Luar biasa lah. Di sini aja tidurnya ya. Namanya saya dulu ke sana masih guru Injil. Pak Guru. Ya, terima kasih loh. Mereka kira saudara bersandar kepada uang, kepada harta, maka hidup mereka tidak tergoncangkan. Tidak seperti itu, saudaraku, konsep firman yang disampaikan ke kita. Tapi kalau kita hidupi firman dengan kita dengar firman dan lakukan, di firman itulah hidup kita nggak tergoncangkan. Contoh, nggak usah banyak-banyak. Katakanlah rumah tangga. Rumah tangga kan ada bapak, ibu, anak. Bagaimana mereka supaya tidak tergoncangkan? Kalau mereka ini semua bersama-sama menjadi pelaku firman. Contoh, si anak katakanlah ngomongnya kurang baik. Begitu ya, datang orang tua. Lalu nanti karena dia mungkin tidak tahu firman, disampaikan firman. Orang tua pun menjadi pelaku firman, suami istri, anak. Akhirnya si anak pun menjadi pelaku firman. Kalau tiga bagian ini semua sama-sama melakukan bagiannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan firman, disinilah keluarga itu akan, saudaraku, kokoh berdiri. Karena semua hidup sesuai dengan firman. Karena firman berkata, nasihatilah anakmu, ajarilah mereka. Dan itu senang berkata itu ini anak-anak dengarkan lagi kita dari orang tua, dari firman, apalagi harus tentang ayat 20 sampai 22. Ayat itu berkata, hai anakku, perhatikanlah, dengarkan perkataan bapak ibu, kalungkanlah itu pada leher. Kalau kau berjalan, engkau akan dipimpin dan dijagai nasihat, dijagai oleh nasihat oleh orang itu dari orang tua, yaitu nasihat firman. Dijagai. Kalau semuanya saudaraku menjadi pelaku firman, ibarat kalau mobil atau motor, ibarat saudaraku, mesinnya itu semua punya kan ada masing-masing, yaitu spare partnya saudara, tapi semua di satu perangkat, satu paket, menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, maka motor itu bisa jalan sesuai dengan fungsi. Seperti itu saudara, rumah tangga akan berjalan dengan baik. Kalau sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan firman dilakukan.
akan kokoh, saudara. Tapi banyak orang tak suka firman. Lalu saudaraku, setelah setahun kemudian, mulai mereka berkata, cerai. Saudara jangan anggap remeh kepada firman, saudara. Belajar dulu seperti Daud, yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Yang kegemarannya adalah firman. Karena di firman inilah kita, saudaraku, akan menikmati bagaimana hidup tidak tergoncangkan. Jangan anggap remeh firman Tuhan, saudara. Di sini berantakan ketika mereka hanya dengar tapi tidak lakukan. Apalagi kalau kata-kata filsafatnya orang, maaf, kata ajaran turun-temurun yang tidak sesuai firman, ya. Banyak ajaran turun-temurun yang tidak sesuai firman. Kalau dalam kitab saudaraku Yehezkiel pasal 20 ayat 18. Hai orang Israel, janganlah engkau mengikuti perintah-perintah dari orang tuamu yang tidak sesuai dengan firman. Itu ada firman ngomong itu. Apalagi Kolose 2:8. Hati-hatilah supaya kamu jangan ditawan oleh pengajaran turun-temurun. Pengajaran turun-temurun kalau nggak sesuai firman, kalau datang nanti persoalan, goncang itu, saudara. Berantakan. Tapi kalau hidup sesuai dengan firman, firman itu kokoh dan jagai kita. Menjagai rumah tangga, menjagai usaha pekerjaan, diberkati. Karena apa, saudara? Firman itu nggak pernah gagal. Coba kita baca sebentar. Dalam Yesaya pasal 55, saudara. Biar kita paham, saudara. Jadi jangan pernah keluar dari firman. Tidak terjamin hidup kita. Meskipun nampaknya kita lihat orang yang tidak sesuai hidupnya, sepertinya diberkati. Dia hanya tinggal menunggu waktu itu. Iya. Kata Mazmur 73. Tinggal menunggu waktu. Karena mereka sedang berjalan di jalan licin. Kalau kita beda, saudara. Perjalanan kita disertai Tuhan. Bahkan kita digendong, dipikul, ditanggung. Ya, kata kita, Yesaya 43, pasal 46. Kita baca Yesaya 55, ayat yang ke-11. 32, ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman itu akan berhasil. Gak gagal. Itu artinya. Jadi saudara, kehidupan kita supaya terus kita mengalami keberhasilan. Hidupilah firman itu. Apa firman, mau keras mau lembut? Tidak ada, saudaraku, firman Tuhan itu membawa kita ke jurang. Iya, enggak usah curiga dengan Tuhan. Firmannya tidak pernah, saudaraku, mau membohongi kita. Sudah teruji itu, kata kitab Mazmur 12. Enggak usah ragu. Jadi coba dulu, saudaraku, kita condongkan dulu seperti Mazmur berkata, aku mencondongkan hatiku untuk berpegang kepada firman. Kalau perlu berdoanya begini, condongkanlah hatiku Tuhan untuk berpegang kepada firman. Ketika kita, saudaraku, mulai condong hati kita kepada firman Tuhan, disitulah kita, saudaraku, mulai kita lakukan firman, kita hidup di firman. Disitulah hidup kita, nanti kita akan lihat bagaimana kerajaannya akan dinyatakan dalam hari-hari kita dengan terjadinya mujizat. Tuhan. Ketika terjadi mujizat itu, pertolongan Tuhan itu, di situ dikatakan, sesungguhnya kerajaannya sudah dinyatakan kepadamu. Kata Matius 12 tadi sudah. Ayat 28. Ini saudara lihat. Kita baca lagi, saudara, dalam kitab Kejadian. Pasal 27. Lihat kata-katanya.
Saya saudaraku kalau saya lihat yang tidak tergoncangkan ini luar biasa. Ada firman Tuhan yang bisa kita percaya. Kenapa kita tidak, hati kita tidak condong kepada firman? Banyak orang percaya kepada yang tidak bisa dipercaya. Banyak orang nggak percaya kepada yang bisa dipercaya, yang sudah teruji nggak percaya. Itu yang bikin aneh. Sebab memang iblis berhasil membuat yang tidak bisa dipercaya. Lalu dia meyakinkan manusia untuk mempercayai yang tidak bisa dipercayai. Itu yang aneh, sudah. Coba kita baca. Kejadian 27. Ayat yang ke-33. 32, iya. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Saudara tahu kita ini seperti Yakub, anak sulung. Dibilang firman Tuhan, kita ini Israel. Israel kan yaitu Tuhan ganti nama Yakub menjadi Israel. Bagaimana dulu Yakub ini bergumul semalam-malaman sampai dia harus mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan memberi kepada dia. Makanya ciri-ciri kita kalau kita menyebut diri kita Israel secara rohani, buktikan itu saudaraku, kita adalah orang yang memang bergumul saudaraku sampai Tuhan mendengarkan kita, menjawab. Kalau saya belajar seperti itu, Tuhan harus jawab doa-doa saya. Kalau belum menjawab satu kali berdoa, saya akan doakan lagi. Seperti tadi malam, ada yang nelpon saya jam 11:30. Saya sedang bernyanyi-nyanyi menyembah Tuhan. Lalu saudara, tuh ditelepon saya, saudaraku dari Bataula, ada di sana mengalami sakit pada ginjalnya dan ada roh jahat mencoba mengganggu dia sehingga dia nggak tenang. Ya, dia di sana saudaraku nggak tenang, saya lihat dia nggak tenang. Saya ditelepon, oke, saya bilang kita berdoa. Kita nyanyi dulu, berdoa yang pertama. Mulai ada perubahan. Lalu yang kedua lagi nyanyi lagi. Disitulah saudaraku dia bisa tidur. Dia bisa tenang dengan baik. Ketika terjadi pertolongan Tuhan seperti itu, saudara, bukankah dinyatakan di sana kerajaannya kepada mereka? Kata Tuhan Yesus, saudara. Apalagi seperti firman ini. Seperti tadi malam, bergumul sampai Tuhan dengar. Karena kita disebut Israel secara rohani. Tidak mundur. Saya dulu pernah mendoakan sebelum, bersama-sama kami doakan orang lumpuh. Semua udah berhenti. Setelah didoakan gak terjadi apa. Kalau saya bilang saya gak bakal berhenti. Saya bersyukur Tuhan beri saya iman yang punya daya juang, yang gigih. Dan saya gak mundur sedikit pun. Yang lain sudah mundur. Termasuk yang senior-senior. Walaupun saya dulu masih sintuan. Saya bilang, saya temu dia yang sakit itu. Kamu percaya kepada Tuhan? Percaya kepada firman-Nya? Saya sudah sekarang kumpulkan dulu iman. Kau sekarang harus percaya kepada janji Tuhan. Berdoalah kami. Tiba-tiba saudaraku dia berdiri, lari langsung. Sampai hari ini. Jadi dia nggak bisa jalan. Firman-Nya nggak pernah gagal. Apa yang sudah diberkati tetap diberkati. Di sini saudara, Yakub. Makanya saudaraku, apa yang sudah diberkati, kita kan sudah ditetapkan untuk diberkati.
Apa yang sudah dia berkati, tetap diberkati. Ini namanya tidak digoncangkan ini. Kita sudah ditetapkan Tuhan untuk diberkati. Apa yang sudah dia berkati, tetap diberkati. Makanya Yakub walaupun dia mengalami di perjalanan, mencoba dia digoncang dengan musuh-musuhnya saudara, terutama si Esau yang sudah mengancam dia untuk membunuh dia. Apa berkat itu menjadi goncang kepada dia sehingga tidak perlu lagi dia diberkati? Apa yang sudah Tuhan berkati, tetap Tuhan berkati saudara. Makanya saudaraku, saya juga menunjuk diri saya. Apa yang sudah saya, Tuhan engkau sudah tetapkan, apa yang sudah kau berkati, tetap Tuhan berkati. Saya berkatakan firman itu saudara. Iya. Karena saya kalau sudah memperkatakan firman, saya mengingatkan Tuhan apa yang sudah dia bilang. Jadi saudara sering-sering ngomong seperti itu. Apalagi mungkin usaha pekerjaan kita sampai sore kok belum sampai kepada apa yang kita inginkan hasilnya. Ada itu saudaraku, dari lecah ini saya ingatkan kita kesaksian ini. Istrinya orang seberang tapi sudah jadi Kristen. Suaminya marga silangan. Mereka ini saudaraku berjualan di pasar-pasar kalangan. Jadi saudara, pasar itu harus tutup jam 10 pagi. Mereka sudah jual sejak pagi. Tapi saudaraku kok nggak laku-laku. Setengah jam lagi sudah mau tutup pasar. Lalu dia ingat janji Tuhan. Bahwa apa yang sudah diberkati tetap Tuhan berkati. Dia pun nyanyi. Saya ingat Pak, seperti Bapak bilang. Saya pun nyanyi Pak. Mulai apa itu saya nyanyi terus. Nyanyi haleluya Pak. Mungkin saya ada nyanyi sampai 20 kali Pak nyanyi itu. Pas saya lagi nyanyi itu Pak tiba-tiba datang. Udah hampir udah mau tutup. Yaitu pasar ini. Tiba-tiba ada yang memborong semuanya Pak. Yaitu jualan saya. Saya bersyukur. Yaitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu saudara luar biasa. Jadi saudara, mungkin perasaan kita sepertinya kok lambat ini. Sepertinya terlambat Tuhan ini. Tidak. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu kepada setiap kita. Menurut cara dia. Makanya teruslah saudaraku, kita menghidupi firman-Nya. Tinggal di dalam firman itu. Sehingga saudaraku berkat yang sudah ditetapkan kepada kita, kita miliki saudara. Jangan ragu, saya suram apapun keadaan ekonomi dunia ini. Kalau kita sudah tertetapkan, kita diberkati. Saudara tahu Elia? Kemarau panjang selama 3 tahun 6 bulan. Tapi dia enak-enak dia makan. Dipelihara Tuhan orang yang mau mengandalkan Tuhan saudara. Yang hidupnya di firman itulah. Karena firman itu yang memelihara dia, menjaga dia. Karena dia menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kecuali kalau dia keluar dari kerajaan itu. Kan banyak orang keluar dari kerajaan itu kan. Mereka masuk dalam kerajaan yang lain. Seperti Matius 4. Hei Yesus, kata iblis. Kerajaan dunia ini kuberikan kepada asal kau menyembah. Ditawarkan dengan megahnya dunia. Tapi Yesus tidak mau. Sebab dia berada dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Bahkan dia menyatakan kerajaan itu dengan adanya mujizat. Banyak orang terpengaruh dengan megahnya dunia ini. Sehingga mereka hidup di kerajaan dunia dengan segala keinginannya sudah. Mereka nggak percaya kepada firman. Ini yang tidak tergoncangkan. Kita baca terus lagi saudara dalam kitab. Yaitu Wahyu. Bagaimana Tuhan berkata di sini? Wahyu pasal yang ketiga. Ini luar biasa. Kita baca dulu ayat 1 mulai. Apa ayat 7? 3, 2, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia.
Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sudah, maksud saya di sini apa? Di dalam pembacaan ini, saudara lihat ayat ini. Ini yang tidak tergoncangkan itu. Apa yang sudah Tuhan buka, tidak seorang pun bisa menutup. Apa yang sudah Tuhan tutup, tidak seorang pun bisa membuka. Itu artinya tidak tergoncangkan. Jemaat Philadelphia ini orangnya sederhana. Seperti ayat ini berkata, aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Ekonomimu, rezekimu, hartamu tidak seberapa. Kekuatanmu gak seberapa. Tapi bedanya mereka ini, meskipun orangnya tidak seberapa kekuatan mereka dalam hal yang mereka miliki, tapi mereka ini nggak pernah menyangkal Tuhan. Dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, kata ayat yang ke-8. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya kagum saudaraku dengan jemaat Philadelphia. Kekuatannya nggak seberapa, tapi nggak pernah menyangkal Tuhan, nggak pernah tidak pernah tidak menuruti apapun kata firman Tuhan. Iya, kalau sekarang orang memilih-milih firman, kira-kira kalau nggak pas buat saya nggak usah lakukan. Kan begitu banyak orang kan. Jangan kita ada seperti ini. Kalau cocok buat saya nggak usah lah. Kalau jemaat Philadelphia tidak suka. Mau keras atau lembut pun firman, lakukan. Mereka tidak. Sudah walaupun kekuatanku tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal aku. Tuhan pun berkata, aku membuka pintu bagimu. Seorang yang mau mencoba apa yang sudah kubuka, tidak ada yang bisa menutup itu kepadamu. Jadi saudara, kalau kita saudaraku, kita hidupi firman itu, kita setia di dalam kerajaan Allah itu. Apapun saudara maksud orang menutupi berkat-berkat, menutupi masa depan kita yang terbaik, dan apa saja mau jahat mereka, itu tidak akan nyampe kepada kita. Karena dia sudah janji. Kalau orang yang mau menutupi firman-Nya, tidak menyangkal namanya, apa yang sudah Tuhan buka, nggak seorang pun bisa menutup itu. Kalau dia sudah menutup, tidak seorang bisa membuka. Itu namanya saudaraku kepada jemaat di Philadelphia, telah dinyatakan kerajaan itu kepada mereka, dan itu tidak tergoncangkan oleh apapun. Tuhan yang ngomong. Makanya saudara, belajar kita. Mungkin ekonomi kita tidak seberapa. Usaha pekerjaan kita tidak seberapa. Tidak seperti mungkin orang yang lain. Mereka adalah orang-orang yang mungkin kaya raya. Tapi kita, mungkin kekuatan kita nggak seberapa. Tapi saudaraku, belajar kepada jemaat di Philadelphia. Mereka menuruti firman Tuhan. Kalau zaman sekarang, kalau nggak cocok dengan saya, ya nggak usah. Jangan begitu, saudara. Kira-kira kalau firman itu terlalu keras, apalagi namanya persembahan-persembahan, saya harapkan kita jangan ada menolak persembahan-persembahan. Itu firman yang ngomong. Kalau bukan firman, nggak usah lakukan. Saya juga gitu, saudara. Saya kalau bukan firman, ngapain saya lakukan sia-sia semua.
Tapi kalau firman yang ngomong, saya akan lakukan. Baik nanti misalnya persembahan kita untuk Natal, persembahan kolekte kita, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain saudara. Apalagi membesuk orang yang sakit. Minimal di sana berdoalah. Seperti Yesus berkata dalam Matius 25. Ketika aku sakit, kamu datang membesuk aku. Kapan kamu sakit? Kata orang-orang itu yang pada pengadilan Kristus ini. Ketika anakku ini yang sakit, ketika salah seorang anakku yang paling hina ini pun dia sakit, kau datang mengunjungi dia, membesuk dia, engkau telah melakukannya kepadaku. Itulah namanya saudaraku juga salah satu ibadah. Ibadah itu katanya mengunjungi mereka yang mengalami lemah. Itu juga disebut kasih, saudara. Berarti kita di sana sudah mengkhotbahkan tentang kasih lewat perkataan perbuatan kita, sehingga mereka membaca kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca semua orang dari perkataan perbuatan kita adalah menjadi pelaku firman. Kita bukan membuang ke laut itu. Kalau nggak ada uangmu memberi sama dia, mungkin membeli buah-buahan sedikit, ya sekedar. Kalau nggak ada uang, kalau nggak ada ya sudah berdoa saja. Tapi memang apa yang kita tabur pasti kita tuai. Orang dunia ini aja sudah aku tahu kok memberi. Apalagi kita, mestinya kan lebih dari orang dunia kita. Kalau sekarang sudah, saya saudaraku kalau apalagi melihat mereka, orang dunia ini aja paham ya kan, bagi saya katakan. Kok sekarang orang yang tahu firman nggak paham, kok nggak belajar melakukan? Orang dunia saja tahu. Misalnya mengasihi sesama mereka, mereka lakukan. Kadang-kadang kok kami nggak seperti itu ya, kok banyak kami belum paham. Kita datang kunjungan pun dengan berdoa luar biasa di Tuhan bagi mereka. Apalagi kalau namanya ada yang berduka ya. Saya tahu saat itu mereka pasti seperti dalam 2 Korintus 7 ada duka cita yang dari Allah. Kadang-kadang itu membuat begitu saudaraku sangat berduka. Disitulah kita datang sebagai sahabatnya, teman, ikut mengalami duka cita mereka juga, menanggungnya seperti dalam Roma pasal 12. Menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Makanya kan ada tulisan turut berduka cita. Artinya ikut juga berduka. Ikut menangis. Kalau ada yang sukacita, kita ikut juga bersukacita. Ketika mereka berhasil. Tidak apa. Begitu saudara, kita menjadi surat Kristus ini. Seperti jemaat yang ada di TV. Enggak mau mereka menyangkal saya. Percaya saudara, dalam hal membesuk pun mereka ini pasti lakukan. Karena dikatakan satu pun firmanku tidak ada yang tidak kau turuti. Inilah disebut saudaraku dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Samuel semakin besar dan dia yaitu diberikan Tuhan hikmat. Dan satu firmannya tidak ada yang gugur. Seperti itulah jemaat Philadelphia. Tidak satu pun firmannya gugur. Sehingga sudah laku kepada mereka dikatakan, kalau sudah kubuka pintu berkat kepada tidak seorang pun bisa menutup. Mereka menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu saudara. Apa luar biasa. Kembali dulu saudara tuh. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah saudaraku, kita baca dulu saudaraku. Kalau di mana kita temukan sebetulnya semuanya tadi ini kerajaan yang tidak tergoncangkan? Sebetulnya sederhana. Coba kita baca Matius 4. Di mana kita temukan semua ini? Matius 4.
ayat yang ke-23. 32, ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Di mana kita temukan? Di Injil. Di Injil inilah kita temukan kerajaan Allah. Yaitu di firman ini. Hidupilah firman ini, maka kerajaannya akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Baik mujizatnya, perbuatan yang ajaib, yang heran, firman-Nya akan terlaksana kepada setiap kita yang berada di kerajaan ini, saudara. Di dalamnya arti dia itu kita temukan di Injil ini, saudaraku. Di Injil ini kita temukan kerajaannya itu yang tidak tergoncangkan. Boleh sampai kerajaan ini. Coba kita baca sebentar. Sebetulnya sama siapa sih lebih dominan? Kita pergi Lukas pasal 12. Sama siapa dikasih? Ayat yang ke-32. Lukas 12 ayat 32. 32, ya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kawanan kecil seperti jemaat Philadelphia, kekuatannya tidak seberapa. Jemaat kecil, kawanan kecil seperti kita inilah. Ya, kecil kita, sederhana, kekuatan kita, ekonomi kita juga nggak begitu amat. Itu saya lihat kita semua. Ya. Masih saudaraku, kalau kita bandingkan dengan tetangga kita ini masih tertolong, masih saudaraku kecil. Tapi saudaraku, Tuhan berkata, kepadamu telah di sini katakan, jangan kamu takut. Hai orang kecil. Sebetulnya Tuhan bukan yang nggak mau saudaraku memberikan ini kepada orang-orang besar, itu kawan yang besar gitu ya. Bukan nggak mau. Tapi saudaraku ada yang menjadi penghambat. Itu aja saudara. Kalau saya baca firman. Biasanya orang-orang besar ini, kalau kita baca saudaraku dalam Injil Matius ya, mereka nggak menyatakan kerajaan ini karena mereka sudah merasa dengan apa yang mereka miliki, mereka sudah merasa saudaraku memiliki kerajaan itu. Mereka padahal bersandar kepada apa-apa yang dari dunia ini. Coba kita baca sebentar. Matius berkata sedikit lagi firman. Matius 11. Kita baca di 11 ya. Ayat yang ke-25 dan 26. 32 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijaksana, orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada. Ini menunjuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang menyatakan dirinya bijak dan pandai. Karena Roma pasal 2 berkata bahwa ketika orang tahu tentang hukum Taurat, di sana mereka memperoleh namanya bijak dan pandai. Ada dalam hukum Taurat. Itulah yang dimiliki orang Farisi ahli Taurat, orang Saduki, maupun tua-tua dan imam-imam kepala di Israel pada zaman itu. Mereka ini merasa saudaraku adalah, mereka sudah paham kerajaan Allah. Lalu kan di sana mereka merasa bijak dan pandai. Menurut mereka sendiri. Disitulah saudaraku Tuhan ngomong, saya bersyukur kepadamu. Engkau sembunyikan itu kepada mereka yang berkata dirinya bijak dan pandai menurut cara hukum Taurat. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itulah yang berkenan kepadamu. Seperti kita.
Seperti dulu saudaraku, orang-orang kecil pada zaman Yesus, kepada mereka itu dinyatakan kerajaan Allah dengan terjadinya banyak mujizat, banyak kesembuhan, banyak kelembapan saudara. Dinyatakan kepada mereka kerajaan itu. Tidak hanya itu. Kalau kita baca Matius 13, saya kagumnya dicoba kita baca Matius 13. Tidak hanya saudaraku, itu dinyatakan kepada orang kecil. Ini dikatakan begitu. Matius 13 ayat 10 dan 11. 32 iya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa kau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ini yang ditutup. Karena mereka yang merasa dirinya bijak dan pandai, karena mereka memperoleh kebijakan dan kepandaian ada di hukum Taurat, kata Roma pasal 2. Ketika mereka sudah merasa sudah rakus, bahkan mereka menduduki kursi Musa, kata Matius 23. Artinya mereka menyamakan diri, saya seperti Musa. Disitulah Tuhan menutup pemahaman, pengertian tentang kerajaan Allah itu, sehingga mereka tidak diberikan kerajaan Allah itu saudara, tapi diberikan kepada orang kecil. Makanya banyak orang kecil di Alkitab ini kalau kita baca, kepada mereka lah dinyatakan kerajaan Allah dengan banyaknya mujizat. Bagaimana Injil itu dinyatakan kepada mereka. Seperti kita, makanya ada kesaksian. Ketika ada kesaksian berarti kepada mereka dinyatakan ada kerajaan Allah. Saya teringat saudaraku waktu mendoakan, sudah saya saksikan mungkin ini beberapa hari yang lalu, keluarga Bapak Manulang, ya kita berada hargai dari luar. Saudaraku, supaya jiwa kita itu harus dinamis. Mereka sudah berdoa sebentar, tapi sudah terjadi. Tapi tidak salah. Saya bersyukur dengan mereka melakukan itu. Saya ditelepon sudah jam 2 malam. Kalau sudah istri saya dibangunkan, istri saya pas ada telepon. Ada apa yang saya bilang? Kalau udah jam 2 malam berarti ini ada sesuatu yang urgent di dalam hati saya. Ini harus segera diangkat. Telepon. Ternyata cucunya Bapak Manulang ini mengalami saudara nangis. Kok belum bisa tidur? Oke, saya bilang, kita berdoa, kita nyanyi dulu, silakan. Berdoa kami saudara. Pas berdoa saudaraku, dia bilang, kasihkan sekarang di dalam air minum, kasih minum, kan ke anak itu. Selesai berdoa, tiba-tiba anak itu saudaraku menjadi tenang. Lalu saudaraku, dia pun saudaraku tidur sampai pagi. Sehat diberkati Tuhan. Lalu saudara, waktu saya berdoa lagi setelah mendoakan mereka, anak ini, saya dikasih tahu Tuhan bahwa anak itu sudah tidur. Tujuan itu memang saya sudah tidur belum? Saya nggak tenang saudara. Mereka itu domba-dombanya Tuhan yang dipercaya untuk saya gembalakan. Saya juga nggak tenang. Saya nggak mau saudaraku saya tidur nyenyak, sementara domba-domba belum tidur. Lebih baik saya nggak tidur daripada domba-domba nggak tidur. Lalu saudaraku, di sana mungkin Tuhan tahu hati saya kok, saya nggak tenang. Tiba-tiba saya dikasih tahu Tuhan bahwa anak itu sudah tidur pulas bersama dengan orang Tuhan. Saya pun tenang. Saya memastikannya besok paginya. Saya telepon, saya WA, bagaimana keadaan anak itu tadi malam setelah kita doa, langsung tidur Pak, sampai pagi. Dia pulas.
Ketika terjadi bisa dengan kerajaan saudara Yesus. Kalau aku mengusir setan, kalau aku membuat mujizat, bahwa dinyatakanlah kepadamu, kerajaan itu ada di tengah-tengah kamu. Mereka menerima kerajaan itu semua. Ada mujizat, ada perbuatan Tuhan di kerajaan itu. Itu kita temukan di Injil ini. Itu yang membuat saudaraku mencintai firman. Ada orang saudaraku udah bertahun-tahun Alkitabnya nggak pernah di saudaraku. Mulus Alkitabnya seperti waktu saya penginjilan di Metro. Masa Metro, tahun berapa ini Alkitabmu ini? Tahun 60-an, Pak. Luar biasa, beliau. Mulus ya. Hebat ini. Masih ajaran lama. Luar biasa, saya bilang. Ini Alkitab saya ini baru nih, Pak. Udah kucel-kucel nih. Dia nggak tahu susah ya, tapi nggak Alkitab. Kalau Alkitab masih mulus, di situ menunjukkan engkau tidak pernah Alkitab. Nggak apa-apa kita saudaraku, kita garis bawahi firman ini. Ya kita kasih tanda-tandanya, garis bawahi. Kalau saya saudaraku, kalau saya nggak ngerti, saya kasih tanda tanya. Lalu nanti saudara, ya udah saya garis bawahi. Nanti sampai di rumah, saya ulangi lagi. Nah ketika saya membaca ulang, disitulah saya dibangun saudara. Ketika saya beri tanda, saya baca ulang, disitulah saya dibangun. Coba cintai Alkitab, saudara. Disinilah kita temukan perbuatan Tuhan untuk menyatakan kerajaan yang diberi kepada kita semua. Dan saudaraku mendapatkan ini kan firman Tuhan ngomong memang dinyatakan kepada mereka, kata firman ini, rahasia kerajaan kepada siapa? Kan gitu tadi. Yaitu tentu mereka yang mau bertobat dan dibaptis lahir baru. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Artinya melihat, mengerti tentang apa perbuatan Tuhan di sini. Apalagi mau masuk, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan ini. Makanya mesti bertobat dan dibaptis, maka Tuhan akan menyatakan begitu rahasianya terbuka kepada kita. Sehingga kita akan mencintai, makin mencintai Tuhan, saudara. Tapi kalau kita mengabaikan juga sudah diberi kita kerajaan itu, satu lagi firman. Coba kita baca. Matius 21. Satu lagi firman. Matius 21. Ayat yang ke-43. 32. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Tadi. Kalau saudara udah diberikan kita kerajaan itu lewat Injil ini, tapi kita saudaraku tidak, kita saudaraku berbuah, artinya tidak ada terjadi firman, tidak terlaksana firman itu di kita. Dengan bagaimana kita tetap diberkati, keluarga kita saudaraku bagaimana mengalami mujizat dan lain-lain. Kita mengandalkan dunia ini, kita nggak mau berbuah bagi kerajaan itu. Ayat ini berkata, aku akan mengambil kerajaan itu darimu ya, dan memberikannya kepada orang lain yang betul-betul memang mau mereka menghasilkan tentang kerajaan Allah itu, saudara. Kata firman ini, jangan Tuhan ambil itu, saudara. Jangan Tuhan ambil. Kita sudah diberikan kerajaan Allah itu. Hidupilah saudaraku dengan cara bagaimana kita setia kepada firman di Injil ini. Disitulah saudaraku hidup kita pasti aman, tidak tergoncangkan. Ya, ekonomi tidak tergoncangkan, usaha pekerjaan kita tidak, meskipun kita datang persoalan masalah, itu saudaraku hanya menjadi ujian saja untuk kita naik level, saudara. Apa bedanya seperti Ayub? Ayub memang sampai titik nol, dibuat habis semua. Tapi ibarat saudaraku ya, ibarat misalnya dia pas maju, dia mundur saudaraku satu langkah,
Artinya habis semua sampai titik nol. Tapi mempersiapkan dia maju 2 langkah. Makanya dia dapat 2 berkat, 2 kali berkat. Ketika dia dikosongkan Tuhan, dia diuji. Hartanya habis, anak-anaknya juga tidak ada lagi. Istrinya jadi musuhnya, ngata-ngatai dia. Sahabatnya apalagi, menuduh-nuduh dia nggak benar. Belum lagi keluarganya kandung, menjauhi dia. Orang yang pernah dia tolong pun, saudara, nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang membesuk dia. Tapi Ayub, saudaraku, nggak tergoncangkan saat itu. Dia tahu betul firman Tuhan. Dia kenal Tuhan. Karena dia setia sama Tuhan, bukan karena dia paling kaya atau karena dia berkati. Dia setia bukan karena berkat-berkatnya dia, tidak setia karena berkat-berkat itu. Tapi dia setia karena dia mengenal siapa Tuhan adalah, tidak tergoncangkan, saudara-saudara. Lalu ketika dia kosong semua, titik nol, apa dia mundur dari Tuhan? Tidak. Ujian yang datang kepada dia sudah mempersiapkan dia untuk memperoleh berkat 2 kali lipat di hadapannya, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Makanya jangan, saudaraku, ketika datang pun saudaraku masalah persoalan pada kita sudah berada dalam kerajaan itu, kita mau setia. Datang persoalan. Kalau kita karena setia kita mengikut Tuhan, tidak berdosa, datang masalah, misalnya, jangan saudara mundur, sepertinya Tuhan tidak senang. Tidak. Kita diwarnai dengan masalah, persoalan, penderitaan. Tapi saudaraku, itu sudah menjadi itu cara Tuhan menguji kita. Dan mempersiapkan kita untuk diberkati lebih lagi di hari mendatang. Jangan kita kira kalau datang masalah mau memisahkan kita dari Tuhan. Tidak seperti itu. Makanya pastikan hidup kita beres. Kalau hidup kita tidak berdosa, ada masalah, ini berarti tujuan Tuhan untuk menguji saya dan mempersiapkan saya diberkati. Mestinya begitu kita cara berpikir, saudara. Kadang-kadang datang masalah itu, kalau masalahnya karena dosa, ya itu beda. Kan banyak orang, saudaraku, mengalami masalah, persoalan, penderitaan, sakit karena dosa, kan? Jarang sekarang kita temukan orang, dia mengalami sakit, menderita, ada masalah. Jarang itu karena kita, karena dia setia. Jarang sudah kita temukan. Banyak orang sekarang dia sakit, mengalami masalah, penderitaan, itu karena dosa, saudara. Kebanyakan karena itu sekarang. Kata Mazmur 107 ayat 17. Tapi bagi kita, saudara, belajar kita setia. Saya percaya kita akan menikmati itu. Sehingga saudaraku, kita kembali dulu firman tadi sebentar. Dalam itu, Ibrani 12 tadi. Saya baca, saudara, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Bersyukur, saudara, kita menerima kerajaan yang seperti itu. Yang dijelaskan firman di atas yang saya sebutkan tadi. Bersyukur, terima kasih Bapak untuk kerajaan yang kau berikan kepada saya. Saya mau berbuah untuk kerajaan itu. Bagaimana caranya? Hidupi Injil itu. Karena di Injil itu kita temukan kerajaannya, saudara. Lalu dikatakan, dan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ketika kita mengucap syukur, kita mau beribadah. Ya, dengan cara yang berkenan. Beribadah itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dengan disertai rasa takut, kata firman ini. Dan ada hormat kita kepada Tuhan. Disitulah kerajaannya akan kita rasakan, makin kita nikmati perbuatan-perbuatannya, menyatakan kerajaan diri kita, dan itu tidak akan pernah tergoncangkan. Nama kita pun tidak akan pernah tergoncang juga di kitab kehidupan itu di surga. Dan ketika dia datang ke saudara kedua kalinya, kita yang berada dalam kerajaan itu, kitalah juga yang akan diangkat sampai ke surga. Haleluya. Amin.